Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, tapi sebelum pelajaran seperti biasa, kita coba warm up dulu. Tapi warm upnya kemarin kan dari kemarin pakai Blue Kit, kita sekarang pakai Kahoot deh, biar ada variasi. Nah, tapi materinya eh, tentang nggak terlalu susah sih, paling tentang eh, pembagian. Pembagian pada bisa nggak kalau pembagian? Bisa. Bisa. Bisa, Diva bisa nggak pembagian? lumayan bisa. Oke, bentar ya. Kita siapin dulu. Kahoot, kita cari pembagian. Sambil menunggu, kira-kira eh, ada yang ini nggak? Kalau misalnya sama kemarin-kemarin tuh ada yang mau ditanyain nggak tentang materi atau tentang yang lain? Boleh silakan kalau mau ditanya-tanya. Barangkali ada yang mau di ini. Boleh dari David atau dari Jipa. Kira-kira ada atau tidak? Ini pembagian. Math. Kita coba. Oh, yang ini aja nih. Oke. Kita share screen ke David dan Jipa. Waduh, David backgroundnya ini dong. Apa namanya? Apa namanya Jip itu Jip? Apa ya nggak coklat apa itu? Itu loh yang anim. Oh, anime Kaguya sama Love is War. Oh, ke Oh, gue. Kaguya sama. Iya, ding. Nggak ini. Udah lama nggak nonton itu. Gimana kok? Aha. Ini kita coba main ini aja deh. Kapal selam aja deh, kakak kapal selam. Apa lah baru tadi malam ya? Nah, Oh, kapal selam yang dimakan itu. ini yang dimakan. Hmm. Oke, silahkan. Kahoot, Kahoot.it, terus pin gamenya 750 2737. Eh, 2737. Oke. Terus, aduh, oke. Bentar, kayaknya ada achievement deh. Di mana lihat achievement ya? Oh, nggak ada deh. Udah nggak usah deh. Alright. Jipa udah ready? Udah. Oke, David udah ready? Udah. Oke, kita mulai. Seperti biasa, ini kayaknya kan udah pernah ya ini ya. Berarti nggak usah dijelasin lagi ya sama Mister ya. Langsung Enggak, aja enggak. lewati tutorial aja lah. Oke, silahkan. Waduh, gede banget. Emang berapa Jipa dapatnya? 34 kali 2. 68. Ntar saya nulis dulu. 2 kali 5. Oh, biar melek. Oke, David Last Dance. Ini 66. Aduh, dikejar. Ih, oh iya 17. Bebek perkalian ini mas.
Ada Jangan. pembagian padahal tadi loh. Mister kayak salah Hmm. milih deh. Aduh. Ah, mangap dia. Bentar lagi mangap dia. Nah, itu berhasil tuh. Time to Oh, grow. berhasil, 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 berhasil. Yang mana nih, Perisai, Mister? perisai, perisai, perisai. Oke. Perisai. Terus Terus? salju, apa? Inian salju. Jul. Roket, Oke, roket, lanjut. roket. Oke. Oke. Nyelam. Masih gampang, masih gampang. Tanda-tandanya masih gampang. Nanti ada yang tanda tebing tuh susah tuh tanda tebing. Apalah. Tebing. Ada dulu yang kemarin Jipa, Jipa ada nggak ya? Dia, Gak Oh, tahu. itu 8. Oke lah. Nah, 15 nah kali ada 2 nih ini. pembagiannya nih. Lama kali. Ini. Wah, 4 kali 2. 8. Duh, ih, salah. Satu terus. Satu. 15. 72 bagi 8 9. Lalu bagi 3. 2. 20. Nice. Terus 15 kali 8 2 bagi 30. 8. Nice. Gila, cepet banget nih. Iya ya, si ikannya kok cepet ya? Padahal ini kayaknya nggak ini deh. 9, 34 bagi 9. 2 17. 18 kali 2. 36 4, bagi 8, 3 12. 9. 25 Ah, kali 3. mangap deh nih. Oh, tidak Tapi bisa. bisa. Siap. Ah, Waduh. Nah, Jipa. Jipa, Jipa. Apa? Ini apa? Apa ini? Kayak gambar Apa? televisi. Ada garis dua di Televisi. tengahnya. oh, microwave. Oke, Televisi. lanjut. Radio. 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 Terus Gas. Orang pakai tongkat. tongkat. Oke. Oke. Tinggal David nih yang belum nih. Ini aku terakhir ini. Terakhir nih David. Tapi kayaknya ada Ini level harus 4 deh, cepat Fit. ini, level 3 nih. Ayo, Waduh. bisa. Pertanyaannya diulang-ulang lagi kok ini. Jadi 5 bagi 3. Ih, gede sekali. 12. 2. 22 Jipa kali boleh 3. disebutin biar Mister bantuin. Kita saya hitung sendiri. Oke, 15 boleh. kali 5. 4, 8. Salah. 30, 15. 2. 8, 2, 5, 10, 108. Oke, how to boost. 21 kali Mau 4. dong, 4. mau ngebut, guys. Oke, lanjut 25 kali Lagi. 3. 15. Kelas 6, 34 bagi 2 75. Oke. 17. 15 kali 4. 2. 10. 3. 8, 30. 2, 8, 2, Oke, boost 5. lagi. Pus 4 kali lagi, 2. Pit. 8. 8. 108. Jangan. 7, 10. Ya, salah. Oh iya, 75. 5, 25 kali 3. 3 75. 54 kali 15. 2 6. 108. 15. 75. Nice. 34 kali 2. Ih, cepet 8. banget. 8. Nah, bisa nih. 21 Bus. kali 4 84. Bisa. Oke. Udah siap. Eh, David. Oke. Ayo, Win. Oke. Ini apa nih? Monitor. Turun monitor kedua. Monitor. Yang Customer pakai service. customer service, Oke. CS. Nah, terus ini pohon beringin. Oh, ringin. Bulan. Bulan. Oke. Apa Kan tadi? mimpi pohon biasa deh tapi perasaan. David tadi yang pertama apa sebelum CS tadi Fit bilang Fit. Oh, Terus monitor kedua. kenapa jadi kenapa jadi ini? Ya, padahal kalau udah ada ini, oh iya CS. Orang monitor kan biasanya kayak gitu. Monitor mana yang ada monitornya nggak ada. David dia ini dia. Oh, seru. Oke.
Gimana gimana? Akhirnya bisa ini juga. Ini kayak gini nih, nanti kangen nih, nggak akan ada lagi nanti nih. Aduh, David jangan pergi. Oke, tadi kita udah warm up. Jadi tadi pokoknya esensinya biar sebenarnya biar bangun sih. Biasanya kan kalau pagi kan masih pada, aduh ngantuk, aduh belum sarapan, lapar. Nah sekarang biar ada ini Kalau ada teriak-teriak terus laparnya mungkin masih ada. Jadi kalau misalnya yang Jadi kalau misalnya sambilan mau makan silahkan, mau ngemil silahkan. Asal jangan makan nasi Padang dulu, jangan nanti aja nasi Padangnya. Makan nasi Padang pagi sakit perut nih sendokku yang ada. Iya makanya itu dia Jipa. Jangan makan nasi Padang pagi-pagi yang ada Ya nasi ada Padang. ini. Apa tuh? Pringles. Eh, kelihatan nggak? Nah iya, yang kemarin Jipa bilang kan Mister belum sempat nyari kemarin. Udah keburu tutup. Kan di sini mau tutupnya jam 9 udah pada tutup. Oke, jadi hari ini kita ngelanjutin lagi yang materi kemarin. Ini karena kemarin David belum tahu ya, kemarin kan kita mau sebenarnya mau ngelanjutin tapi kemarin kan cuma ada Jiva ya pertama ya Jip ya. Iya. Pas pas awal tuh. Nah, kita ngebahasnya ini nih, Fit. Kita ngebahasnya adalah ini nih, konstruksi, mengonstruksi, terus mengurai dan mengenali visualisasi spasial bangun ruang. Jadi, bangun ruang yang digunakan di sini adalah kubus dan balok. Jadi, kita gimana sih caranya kita ngeliat si balok dan kubus ini dari sisi yang berbeda. Jadi, misal kalau misal kubus dan balok itu kan bentuknya hampir sama, jadi kayak kotak gitu aja. Nah, kalau kubus dia kira-kira sisi-sisinya kan sama semua. Nah, kalau balok mungkin ada yang panjang, ada yang lebar, ada tinggi. Nah, di sini kita disuruh kita ngelihat gimana sih si kubus atau si balok ini kita konstruksi sedemikian rupa sehingga kita bisa ngelihat dari tampak depan, dari tampak samping, dari tampak atas. Nah, gitu. Nah, kurang lebih pembelajarannya yaitu yang pertama kemarin Ziva juga udah Mister terangin, tapi ini sekaligus sama David jadinya biar sekalian aja. Kita review lagi. Yang pertama, mengonstruksi dan mengurai gabungan bangun ruang, kubus, dan balok. Terus yang kedua adalah mengenali visualisasi spasial bangun ruang. Dan yang ketiga, mengeksplorasi berbagai bentuk gabungan bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, ini ada 3 tebakan. Nah, kemarin Jiva udah nebak nih. Kalau kemarin, Jiva nggak usah dikasih tahu dulu ya. Ini ada ini dulu nih. Jadi, di bangun ruang itu selain kubus dan balok, ada berbagai macam bentuk lagi. Jadi, kalau kubus sama balok mungkin udah tahu ya. Nah, kalau ini ada namanya ini nih. Kalau misalnya Mister boleh, ini ada namanya prisma, terus ada namanya limas, terus ada namanya kerucut, terus ada namanya bola, ada namanya lagi tabung, kalau nggak salah. Nah, ini adalah berbagai macam bangun ruang. Jadi kurang lebih ini nanti akan kalian pelajari di kelas 8 atau di kelas 9 biasanya. Tapi karena sekarang kita coba tebak-tebak aja, ini Mister kasih ini dulu nih sedikit insight. Jadi tentang bangun ruang. Kalau prisma itu dia ciri-cirinya biasanya ada segi N. Segi N itu apa? Segi N itu misal segi 4. Misal kalau prisma segi 4 berarti dia gambarnya kayak gini. Jadi kayak balok tapi apa? Ditebalikin ke atas kalau prisma. Atau kalau prismanya prisma segi 5. Misal segi berapa ya? Segi 6 deh. Segi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, segi 8 boleh deh. Misal ini segi 8, prisma segi 8.
Nah, ini kayak gini. Terus habis itu kita gambar. Nah, ini kayak gini pokoknya prisma namanya. Kurang lebih gitulah. Ini ada tutupnya. Nah, terus kalau limas, dia ciri-cirinya adalah biasanya seginya segi N juga, tapi biasanya kebanyakan segi 4, tapi dia ada titik atas, ada titik puncaknya. Nih, ada titik puncaknya. Nah, ini limas. Terus kalau kerucut, dia bawahnya itu lingkaran. Terus, ya pokoknya kalau kerucut, lihat aja topi ulang tahun. Gitu. Terus kalau bola, biasalah kalau bola, bulat. Terus kalau tabung, inget aja botol minuman atau tumbler. Atau celengan lah. Kalau misalnya nggak familiar juga. Nah, ini nih. Jadi ada prisma, limas, kerucut, bola, tabung, terus kubus, sama balok kalau bangun ruang. Nah, ini kan Jiva kemarin udah nebak nih. Sekarang Mister nanya ke David deh. Dari tiga ini, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? Ayo Fit, silakan. Udah Yo, nebak. saya lupa apa ya itu, Mister. Oh, lu lupa. Ya boleh deh, Jiva nebak-nebak juga boleh. Silakan. Dari yang Hmm. pertama. David dulu aja, baru habis itu Jipa. Sisi tegak 5. 5 sisi tegak berbentuk persegi panjang. Terus alas dan tutupku berbentuk segi 5. Nah, segi 5 ini nih yang jadi garis bawah nih, Fit. Kalau prisma Prisma kira-kira. segi 5. Nah, ini prisma ya, David nebaknya oke. Prisma segi 5. Prisma segi 5. Nah, terus yang kedua apa, Fit? Yang kedua. 12. Apa ini susah kali? Ini aja. Kalau misalnya Itu kalau nggak salah lima eh sama Prisma waktu itu. dia itu ini Fit, ada kalimat ini nih, persegi atau persegi panjang. Nah, Limas. Eh, limas. Limas. Apa ya? Fit, dia bentuknya persegi atau persegi panjang. Pokoknya kata kuncinya itu. Tadi yang ini David, Prisma segi 5. Sorry, ini dihapus dulu deh biar rapih. Prisma segi 5. David. Kubus dan balok. Kubus dan balok. Oke, David kubus dan balok. Oke, yang ketiga, Fit. 3 sisi tiga. Semua sisi tegakku bertemu di puncak mempunyai nama rusuk dan 4 sudut. Lihat Hmm. yang ada titik puncaknya nih. Berarti antara limas atau kerucut. Nah, berarti menurut 5 David. selain ini 5. Nah, limas ya berarti ya. Oke, limas David. Nah, sekarang Jiva. Jiva Eh, nebaknya apa yang pertama? aku muncul lima segi tegak berbentuk persegi panjang. Si tegak persegi panjang. Apa ya kemarin? Saya Kemarin tabung, nggak salah. oh kalau Jiva jawabnya tabung. Oke, Ingat saya. tabung. Ini Jiva. Hmm. Nah, terus yang kedua. Yang kedua apa Ujung tuh? tusuk 8 titik sudut. Ini kemarin juga udah Mister kasih tahu ke Jipa sebenarnya. Tapi Jipa kayaknya Itu lupa. Lupa eh kayaknya. balok kok nggak salah deh. Balok, oke. Balok, IPA. Nah, terus yang terakhir. Yang terakhir dia Ini ada ketahuan sisi ini tegak. limas ini udah pasti ini. Udah pasti limas ya. Oke. Moment of truth, moment of truth. Ini IPA. Nah, jadi kalau yang pertama Hmm. ini namanya prisma. Yang pertama Iya. nih, prisma. Dia kata kuncinya ada di ini nih, segi 5. Pokoknya dia pokoknya segi 5. Pokoknya ada segi, terus ada segi 5, segi 3, segi 4, segi 6, segi banyak lah pokoknya.
itu antara prisma atau limas. Nah, kalau prisma dia itu sisinya tegak. Jadi kayak persegi panjang gitu loh ke atas. Sisinya tegak. Kalau limas dia ngerucut ke atas. Apa sih kayak ada titik puncaknya lah kalau limas. Nah, berarti yang pertama ini adalah prisma. David yang benar ya. Oke. Terus yang kedua, aku punya 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 sisi. Terkadang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, yang jadi clue-nya ini adalah persegi sama persegi panjang. Kalian tahu nggak kalau kubus itu dia asalnya dari persegi? Tahu nggak kira-kira? Kalau kubus kan dia sama semua nih. Kalau Jipa kemarin ngajarin gambar Mister, ini kayak gini nih kemarin nih. Nah, gini ya Jip ya. Ya nggak sih? Iya gitu. Nah, nah ini kubus dia kan kalau misalnya bangun datar itu dia dari persegi. Nah, kalau yang dari persegi panjang namanya apa? Kalau dari persegi kan jadi kubus. Kalau yang dari persegi panjang namanya apa? Apa Jip kira-kira? Balok. Balok. Jadi jawabannya yang kedua adalah kubus atau balok. Ini David sama Diva udah benar berarti nggak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga ini punya sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, limas ini dia ada segitiga tegaknya kan nih, ya kan ya. Nah, dia semua sisi tegakku bertemu di puncak. Nah, berarti ada titik puncak nih di atas. Nah, satu hal yang pasti kalau misalnya bangun ruang yang punya titik puncak itu berarti cuma dua, antara limas atau kerucut. Nah, kalau kerucut ingat-ingat aja sedang ngelihat corong. Kalau nggak corong berarti topi topi ulang tahun tuh yang segitiga. Nah, kayak gitu itu kerucut. Nah, itu dia kan berarti bawahnya itu dia bulat ya atau lingkaran. Nah, berarti selain ini kan nggak ada kata-kata lingkarannya nih. Yang nomor tiga berarti dia bukan kerucut, yaitu berarti limas. Gitu. Oke, ini kayaknya David udah benar semua. Jiva salah satu. It's okay. It's okay. Nice one. Oke, boleh kita lanjut ya. Ini kita eh, clear aja, terus kita lanjut. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini? Kita akan coba mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang kubus dan balok dan mengenali visualisasi bangun ruang kubus dan balok. Nah, coba lihat dulu nih dari apa kardus-kardus. Ini anggap aja kardus Indomie misalnya ya. Kardus Indomie. Nah, ini kalau misalnya kardus Indomie ditumpuk ke atas, nah ini kira-kira visualisasinya lebih tinggi atau lebih pendek? Kalau menurut David sama Jiva, kalau disusun ke atas, ini ke atas nih. Gimana kira-kira? Lebih lebih tinggi atau lebih pendek kalau disusun ke atas? Lebih tinggi Tinggi dong. seharusnya. Lebih tinggi ya. Nah, ini kardus ini dia bangun ruangnya yang dipakai apa? Kalau kardus kan berarti agak panjang tuh ya. Balok. Balok ya, kalau kardus. Terus kalau misalnya selain kardus, kira-kira balok itu yang kalian tahu apalagi tuh? Yang kira-kira menurut kalian kayak balok selain selain kardus-kardus nih. Kalau Mister, kalau balok apa ya? Oh, sabun. Kalian tahu sabun, sabun batang nggak? Nah, sabun batang itu bentuknya balok. Coba, coba kalian gimana contoh balok dulu? Apa aja? Benda-benda yang menurut kalian selain kardus yang bentuknya balok. Bisa yang ada di sekitar kalian atau yang kalian pernah lihat. Silakan. David, apa Pit? Atau Jipa? Ada ini? Ada Apa ya? ide? Balok, Apa balok. Mister? Ya Balok, kenapa nih? balok. Contoh balok. Apa ya?
Ini dispenser. Dispenser dong balok. Emang iya ya? Dispenser David kan Mister gak lihat, Pit. Nah, ini dispenser apa ini? Dispenser yang isinya di bagian bawah kan kalau Oh, dispensernya. Oh, bukan yang ini, bukan yang galonnya di atas. Bukan ya? Oh, iya, iya, itu bisa, bisa. Oke, boleh, boleh, boleh deh. Jiva gimana, Jiva? Apa? Baloknya apa? Balok. Yang Apa ya? contoh balok. Di sini yang saya lihat balok cuma ini. Apa tuh? Isinya pouch buat bedak saya. Oh, Kayak pouch yang bedak, begininya boleh. tap-tapnya. Boleh, boleh, boleh. Nyebutinnya bener-bener barang yang tidak terduga ya kalian ya. Dari dispenser yang naruh galonnya di bawah sama pos bedak. Oke, siap, bisa, bisa. Padahal kalau yang gampang nih ya, kalau misalnya dulu kalian punya kotak pensil yang panjang tuh, nah itu bisa juga loh padahal. Terus kalau Ini juga misalnya bisa berarti kan? kalian, apalagi ya, misal kotak kue. Kotak kue misalnya isi isi nastar. Kalau nastar biasanya bundar ding. Berarti tabung biasanya. Apa ya? Yang kayak ini. Aduh, kalau nyebut merek nggak apa deh. Kaleng Kongguan. David tahu nggak, Fit? Kongguan. Biskuit biskuit Kongguan. tahu Kalau tahu mis- biskuit kongguan. tahu, nah itu kan bentuknya balok ke atas tuh. Nah, kayak gitu. Atau misalnya kalau kalau boleh lagi, Mister, ini bak kamar mandi. Bak kamar mandi itu biasanya kan bentuknya balok itu tuh, balok ke samping. Nah, gitu. Jadi, nah ini dari gambar ini coba kalian lihat dulu deh, kira-kira ada berapa kardus yang nyusun bangun di samping ini nih. Yang ini ada berapa nih? Ini ada berapa nih? Di sini ada berapa? Di sini ada berapa? Jiva kemarin udah ya kalau ini yang ini. Iya, Coba ini David. bang. David berapa, Fit? Ini ada berapa? Yang ke atas ini ada berapa? Terus yang ke bawah, yang di bawah ini ada berapa? Berapa, Fit? Sorry, sorry nggak kedengeran. David agak nge-lag deh kayaknya. Iya. Yang yang ke atas. Yang ke atas berapa Yang ke atas baloknya? ada tiga. Tiga. Terus yang ke samping sini? Ada tiga juga. Tiga juga ya. Jadi ini bisa dihitung nih kan udah kelihatan nih ada batasnya satu, dua, tiga. Terus ini juga satu, Dua. dua, tiga. Nah, ini udah terjawab nih, ada berapa kardus yang menyusun bangun di samping. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah susunan bangunnya berbeda atau sama jika dipandang dari arah yang sama? Jadi misalnya ngelihatnya, oh nih kalau misalnya disusun ke atas sama disusun ke samping, kalau dilihat dari depan itu sama atau beda menurut kalian? Beda. Beda ya. Jadi ini Hmm, sebenarnya logika aja. Jadi atau melihat dari mata kalian, misal kalau disusun ditumpuk ke atas nih, dia jadi tinggi. Tapi kalau disusunnya ke samping kayak yang gambar ini, nah itu berarti jadi lebih lebar dan lebih makan tempat. Jadi kalau misalnya kita nyusunnya berbeda, otomatis kita ngelihatnya juga bentuknya berbeda. Ini kita bisa juga kalau misalnya kita susunnya dengan pola yang berbeda juga. Jadi misalnya susun ke atasnya, misal polanya kayak gini. Nanti ada lagi nih cara buat kombinasi buat nyusun ke atas tapi nggak ditumpuk tiga kayak gini. Nah itu hmm. nanti akan berbeda juga dari penglihatan kita. Nah hari ini tuh sebenarnya itu sih yang pengen Mister ajarin, Mister apa berikan ke kalian. Kalian gimana sih ngeliat suatu benda itu pakai mata kalian visual itu tuh menurut kalian dari tampak depan atau tampak samping itu kira-kira sama atau berbeda gitu. Nah, ini kita coba next dulu. Nah, ini kalau misalnya bisa disimpulkan, bangun gabungan yang disusun dari jumlah bangun yang sama akan terlihat berbeda jika dilihat dari arah yang sama dengan susunan
yang berbeda. Jadi kalau misalnya tadi ya, kita nyusunnya ke atas atau nyusunnya ke samping, kalau misalnya jumlahnya sama pun, itu tetap kelihatan akan berbeda dari mata kita. Nah, ini cara nyusun yang lain nih. Jadi ada kombinasi yang lain. Kalau yang tadi kan ditumpuk ke atas. Terus kemudian kalau ini dijejer eh, se apa? Pokoknya dia horizontal jejernya. Nah, kemudian ada beberapa cara lagi nih. Yang ketiga itu ada ini nih. Jadi ditumpuk dua, terus habis itu satu lagi di atasnya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau tadi kan ditumpuknya biasa ya, nggak yang aneh-aneh. Nah, kalau yang ini ditumpuknya dia ke arah atas, jadi lebih tinggi lagi. Nah, ini kalau dilihat ini, misal deh, misal Mister mau nanya sama David dulu deh. Kalau misalnya kita numpuknya kayak gini, yang kelihatan dari depan itu yang kardus warna hijau, ada hijaunya ini atau kardus yang ada warna pink, menurut David? Gitu dong. Yang hijau ya. Oke. Terus kalau misalnya Mister nyusunnya ganti, sekarang kan yang tadi kayak gini nih, nyusunnya kayak David. Sekarang ganti jadi kayak gini nih. Nah, tampak depannya itu jadi warna hijau atau warna pink, Jipa? Oh, sense. Jadi warna apa? Kan kalau yang dilihat dari kayak gini, ini kan dia Pink jadi maksudnya. warna hijau. Nah, iya benar ya. Jadi kalau misalnya diubah posisi kardusnya, jadi yang misalnya kayak gini tadi kita nyusunnya, terus kita ubah jadi kayak gini nyusunnya, otomatis yang hijau itu dia geser kan, yang jadi kayak gini terus jadi kayak gini gitu. Nah, jadi yang kelihatan bagian bawahnya nih yang pink. Nah, gitu. Jadi ini tergantung perspektif kalian masing-masing bagaimana cara kalian ngeliat susunan baloknya gitu. Oke, kita coba lanjut. Nah, jika susunan kardusnya dipisah, susunannya akan menjadi ya kayak gini lah. Misalnya ini kardus kardus Indomie. Kalau ditumpuk kayak gini kan kelihatannya ya rapih gitu ya, nggak tinggi-tinggi banget, proporsional lah. Terus kalau disusunnya kayak gini, kelihatannya tinggi tapi nggak proporsional, jadi takut jatuh. Atau yang kayak gini berarti makan space. Nah, kalau diuraikan, berarti kita bisa tahu ada berapa si eh, baloknya atau ada berapa sih kardusnya. Jadi ini adalah dengan memisah atau mengurai suatu gabungan bangun ruang dapat diketahui banyak bangun ruang penyusun bangunan gabungan tersebut. Gitu. Jadi untuk mengetahui si kardusnya ini ada berapa, tapi ini masih gampang karena ini masih kelihatan semua. Nanti kita akan belajar bagaimana kalau misalnya misal baloknya kayak gini ada lagi di sini nih. Di sini ada lagi. Terus di belakang sini ada lagi. Nah, itu kita coba akan analisis itu. Kita coba lanjut dulu. Nah, kalau yang sekarang, kalau tadi balok ya, kalau sekarang ada namanya kubus. Kalau kubus sebenarnya sama aja, ketika digabung juga sebenarnya sama, tapi lebih 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 mirip. Kalau balok kan dia panjang lebarnya kan beda-beda. Kalau kubus itu dia ininya sama semua nih. Sisi-sisinya sama. Nah, kita lihat nih, kita ada namanya eh, gula, gula kubus. Gula-gula kubus kalian pernah pernah lihat nggak kalau di warung kayaknya nggak ada sih. Kalau warung biasanya tuh kalau gula kubus gini adanya di restoran biasanya. Kira-kira ada yang pernah lihat belum? David atau Zipa udah pernah lihat belum? David udah pernah lihat belum, Pit? Yang Terus kan gula-gula dia nggak mau kubus jaga itu. mereka. Kan Kenapa? dia nggak Sorry? mau jaga mereka. Gara-gara Oh, mereka di dalam. oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya ini agak jarang ya apa komparasi benda kubusnya. Jadi kalau misalnya ini oke lah kalian ininya boleh visualisasi kalian boleh terserah boleh ngikut yang di sini atau misalnya kalian misal ada kubus yang menurut kalian lebih Oh, menarik visualisasiin kayak gini aja
gitu. Nah, ini beberapa bangun ruang yang kongruen. Kongruen itu artinya sama. Di sini kalau kubus kan berarti ini semuanya sama. Ketika digabung dapat membentuk suatu gabungan bangun yang berbeda. Nah, ini sesuai sama yang tadi di balok juga. Di balok kita apa namanya? Kita lihat kalau misalnya ditumpuk ke atas sama ditumpuk vertikal, benar-benar vertikal, itu pasti beda juga. Nah, kita lihat nih, ada lagi nggak ya susunan lain yang bisa terbentuk dari tiga gula kubus di atas? Nah, ini nih. Jadi kalau misalnya kubus, kalau misalnya kalau balok bangun gabungannya dipisah, itu dapat tiga balok. Terus kalau tiga kubus digabung menjadi bangun gabungan. Jadi eh, mengurai sama konstruksi itu adalah kalau mengurai pengertiannya berarti memisah gabungan bangun ruang tertentu. Terus untuk mengetahui banyak bangun ruang yang menyusunnya. Sedangkan kalau mengkonstruksi berarti kita menggabung bangun ruang tertentu sehingga membentuk gabungan bangun ruang yang bervariasi. Gitu. Ini kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita coba lihat ada berapa balok dari gabungan di atas nih. Dari ini ada berapa nih ya? Kalau ini baloknya kayaknya cuman satu kalau ini. Kalau yang ini ada berapa nih? Kira-kira. Ini ada satu, dua, terus satu, dua, di sini tiga, 8 harusnya. 8 ya, empat, Iya. lima, enam, empat, lima, enam, tujuh, oh iya delapan. Kalau ini delapan berarti. Oke, ini Jipa udah pintar nih, mantap nih Jipa nih. Ya kalau ngitung balok Nah, bisa, kok gambarnya nggak bisa saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi kalau misalnya ini sih, Mister, yang penting kalian visualisasinya jalan aja. Kalau misalnya eh, agak susah, ya berarti kalian mau nggak mau harus gambar. Jadi sebenarnya kalau di otak kalian udah kebiasa apa ya, imajinasi kalian itu jalan, itu sa- soalnya nggak akan susah buat ngira-ngira atau ngitung ada berapa sih. Jadi ini kalau ditumpuk kayak gini nih kira-kira ada berapa sih baloknya? Atau misalnya kalian logikanya juga udah bisa mulai jalan, itu kalian bisa lihat dulu aja. Oh, ini di depan aja ada satu, terus di belakang berarti ada dua tumpukannya. Terus di samping satu ini berarti ada dua juga tumpukannya. Nah, yang di paling belakang itu karena dia lebih tinggi berarti ada tiga. Jadi ini satu, terus ini dua, ini tiga. Satu tambah dua, tiga. 3 tambah 3 6, 6 tambah 2 8. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh, ini kubus. Beberapa kemungkinan penyusunan 4 kubus kalau ini udah. Nah, ini nih. Jadi mengenali visualisasi spasial bangun ruang. Visualisasi spasial dapat diartikan sebagai sudut pandang dalam melihat, mengenali, dan mengonstruksi suatu bangun ruang dalam tiga dimensi. Jadi bangun ruang itu dia tiga dimensi artinya dia real, tapi dia bisa berbeda dari penampilannya tergantung perspektif kalian ngelihatnya dari mana. Jadi kalau dari depan dia misalnya tiga baloknya, terus kalau dari samping bisa aja nanti dia berubah jadi dua baloknya. Nah gitu. Jadi tergantung dari arah sudut pandang atau sisi yang berlainan. Nah, ini nih yang Mister tadi udah bilang, visualisasi itu sangat erat berkaitan dengan proses imajinasi atau membayangkan bentuk, ukuran, dan posisi. Nah, ini coba lihat dulu nih, ada dadu, tulisan S di atas dan bawah, terus kemudian tulisan E di sisi depan sama belakang, dan O sisi kanan dan kiri. Nah, ini kita bisa lihat nih, kita akan berbeda ngelihat dadunya. Jadi kalau misalnya depan, kita ngelihat depan berarti cuman E.
kelihatannya kalau depan. Ini sambil kita bayangin aja. Terus kalau kita ngeliat dari samping itu berarti cuman O. Terus kalau kemudian dari atas berarti cuman S, huruf S aja. Nah, ini coba kalian, nih, Mister ada latihan sedikit dulu nih. Bisakah kalian identifikasi visualisasi susunan bangun yang di bawah ini dilihat dari arah yang berbeda? Kira-kira kalau yang dari depan bagaimana, yang dari atas juga bagaimana, dari samping kira-kira bagaimana? Coba. Boleh kalian coret-coret di ininya, di zoomnya pakai anotasi atau boleh kalian di buku biar kalau misalnya ini biar tahu. Silahkan dari depan gimana? Sama hurufnya ya, sama hurufnya. Jadi bentuk yang depan misal gini. Sorry Fit. Jadi misal kalau bentuk yang depan misalnya jadi kayak gini nih. Sorry. Nah ini sama E. Nah ini kalau tampak depan, kalau ini. Nah gimana kalau tampak samping? Tampak samping berarti gimana? Atau tampak atas juga jadinya gimana? Coba silakan. Kalau misalnya apa? David sebelah sini aja, Fit. Sorry. Kalau misalnya Jipa maunya di situ, David sini aja nih. Di atas aja, Fit. Yang ada space-nya. Ini Mister hapus dulu deh buat David gambar. Silakan. Tampak depannya gimana? Oke, boleh pakai itu juga boleh. Pakai yang garis-garis itu. Itu kalau yang tampak depan. Jipa mengsol-mengsol. Saya malas rapi-rapi. Gak apa-apa. Gak usah rapi-rapi banget. Yang penting tahu tampak depannya gimana, tampak sampingnya gimana, tampak atasnya bagaimana. Nah, itu tampak depan, oke. Terus yang samping, tampak samping tuh gimana berarti? Atau gini aja, atau kayak gini, atau dia kayak gini, bisa juga nih. Tampak samping misal kayak gini. Nah, kayak gitu misal. Kan ada dua kan nih O-nya. Nah, terus kalau depan, tampak atas, sorry. Tampak atas berarti dia ada tiga kotaknya nih. Kayak gini berarti. Sorry. Nah, ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Coba silakan. Hmm, 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 hmm. David kalau bikin kapal dia. Itu kapal gak sih, Pit? David lagi nge-ship siapa nih kalau di Kaguya, Fit? Si si siapa namanya?
Ya, yang cowoknya siapa namanya yang direbutin sama si ceweknya? Shirogane Miyuki. Miyuki, Miyuki. Nah, David lebih lebih ngesip siapa? Miyuki sama apa? Siapa yang pendek namanya? Yang kayak yang sok galak, Oh, 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 Shinomiya Kaguya. Kaguya atau si yang pink tuh? Aduh, Mister juga lah, lupa namanya yang pink. Chika. Fujiwara Cika ya, Chika. Cika. Fujiwara. Tapi kayaknya si Cika mah nggak seneng sama Miyuki ya? Nggak terlalu ya? Iya, Atau sama yang itu tuh? Eh, ada lagi nggak sih Miyuki yang disenengin tuh? Entah sama ketua kelasnya, entah sama yang satu lagi yang debat apa kalau nggak salah. yang Wait. depan Eh, Lino kalau nggak salah. nah iya itu. Itu kayaknya suka juga nggak sih sama Miyuki apa enggak ya? Oh, enggak, malah paling sebel sama Miyuki itu. Nah, Fit, gini, Fit. Mister kasih tahu. Kalau misalnya David, misalnya berulah nih, terus David dibenci nih sama cewek, tapi ada kemungkinan David tuh bisa disenengin juga sama cewek itu, cewek yang ngebenci David. Nah, itu nih Mister cerita-cerita aja nih ya. Mister zaman sekolah dulu sama Fit, kayak apa ya? Mister pokoknya kayak dibenci gitu lah sama satu cewek. Taunya Mister udah kelas 11, kan itu kelas 10 ya. Mister kelas 11 dianya yang suka sama Mister. Ah, ayo. Itu Semoga aja lah, Miss. itu kayak gitu. Makanya nggak ada yang tahu Fit kalau misalnya seorang entah cewek entah cowok ya. Kalau misalnya apa dia benci banget nih, misal sama David atau misal benci banget sama Jipa. Nah, dia dengan benci itu dia tuh jadi kayak mikirin yang dibenci terus. Jadi kayak ih, apa sih gregetan ngelihat dia. Nah, habis dari itu proyeksi pikirannya jadi berubah. Yang tadinya benci jadi kayak lah kok gue mikirin dia lagi. Terus jadi tiba-tiba loh. Habis itu dia sadar tuh, oh si David walaupun kayak gimana, tapi kok lama-lama menarik ya. Nah, gitu. Itu biasanya kisah cinta yang ini apa dari Semoga aja jadi ini main jadi kisah, suka. Mister. Dari Temen saya ya banyak tuh itu. Mister yang kayak gitu. Nah, itu aneh tapi nyata, Jipa juga nanti akan ngerasain deh di SMP Ke sih atau di saya mau milih SMA. sendiri. Nanti aja, nanti lihat aja. Kita lihat aja. Itu aneh tapi nyata, beneran ada, dan itu nggak cuman satu orang atau dua orang aja. Oh, berarti kata David jadi Mike Kisah, berarti David ada yang ini ya, berarti Fit ya. Ada kayak di sekolah kayak, oh David nyebelin banget sih. Ih, apa sih David gitu. Terus habis itu tiba-tiba David nyebelin juga, misalnya kesal juga ke dia, tapi ngarep eh mau nggak ya tapi sama gue gitu. Nggak Fit? Kalau kesan pemikiran cewek itu gimana ya? Kalau misalnya ada satu cowok yang bikin kesel, kan mikirin Ah, terus. Ya lama-lama, ah. ih lumayan nih ya, jadi suka Nah, gitu. iya kayak gitu. Biasanya gitu. Gara-gara gara-gara ini loh Jipa. Jadi kalau kalau yang biasa aja nih, misal Jipa ngelihat cowok biasa aja. Nah, otomatis kan nggak terlalu mikirin ya, biasa aja soalnya. Tapi kalau Jipa kesel sama satu orang, misal Jipa kesel sama Mister, terus Jipa jadi mikirin Mister terus nih. Ah, Kayak gitu. Mister nih apa sih orangnya nyebelin banget, bikin bete, terus apa namanya, pokoknya ngeselin deh. Nah, pikirannya Jipa jadi kepikir ke situ terus tuh. Nah, itu dia yang yang ini yang dibolak-balikan nanti. Gitu. Ini mah Mister cerita aja itu. Mister kejadian nyata di Mister soalnya. Waktu kelas 10 ada cewek yang kayaknya kesel banget ngeliat Mister. Kayak awal tuh apa sih lo? Pokoknya Mister dijutekin terus deh. Atau Dijutekin, suka. dimarah-marahin, dilempar sapu pernah juga, dilempar tempat pensilnya dia. Padahal Mister cuman nanya ada PR nggak gitu doang. Padahal dia tetap ini, tetap kekeh kalau Mister nyebelin. Pas kelas 11-nya tiba-tiba ngedeketin dong. Coba. Kan Mister nggak tahu ya. Ayo.
Kelas 11-nya dideketin terus pas kelas 12 kan kita kuliah. Nah, Mister kuliah di Bogor, dia kuliahnya di mana ya? Pokoknya jauh deh. Nah, nggak bisa LDR tuh. Jadinya kita pisah deh. Udah deh. End of my kisah. Bisa gitu. Bisa dong. Siapa tahu menginspirasi David barangkali. Siapa tahu. Nggak ada lah, nggak ada. Oke. Ini udah ya? Sorry, sorry. Ke keasikan tadi. Oh, yang ini David udah. Kisah Ini cinta samping. romantis terhadapku. Tapi jangan jangan ini ya, jangan diceritain ke orang tua kalian ya, jangan ya. Itu Enggak lah. Mister sama kalian aja. David jangan ngadu-ngadu, Pit. Jangan ngadu-ngadu my kisah, jangan, jangan. Nanti Mister di ini lagi. Oke, ini kita lihat nih. Jadi kalau tampak depan kayak gini ya, hurufnya E. Terus kalau tampak samping itu hurufnya apa? O ya, Oh, O. Terus kalau tampak atas dia hurufnya S. Nah, kita lihat nih, moment of truth. Nah, tuh kayak gitu tuh. Tampak depan, tampak samping berarti kayak gini ya. Benar ya. Tampak atas, oh sebenarnya bisa bisa kayak gini atau bisa ngelihatnya tuh dia berarti ngelihatnya kayak gini nih dari atas. Jadi ngelihatnya ya gitulah kurang lebih. Ya, tapi kalian udah ngerti lah ya maksudnya tampak depan, tampak atas, sama tampak samping tuh gimana? Oke, ini karena udah yang ini kita coba pindah pakai Wayground nih. Coba. Oh ya, silakan Pit, silakan Pit. Ini sambil Mister share screen yang kemarin dulu nih. Mana kemarin? Ah, ini nih. Mana kemarin? Oke. Wayground ya bisa. Wayground. Soalnya kalau Kahoot nggak nemu tadi Mister. Banyak kan kalau yang soal-soal kayak gini tuh adanya di ini, di Wayground. Nah, silahkan. Itu ini jatuh. ID. Bentar, biar kita buat Boleh, boleh. Gimana tuh? Buat apa tuh? Jangan buat, buat jangan ID-nya buat, dong, buat ID-nya dong. buat ID-nya. Kirain mau buat mie ayam. Kalau mie ayam, Mister mau, Pit. Pit, tapi kalau di tempat David, pagi-pagi udah ada yang jualan mie ayam belum, Fit? Kayaknya ada deh. Ada. Oh, berarti sama dong. Soalnya kalau di daerah sini, mie ayam tuh buat sarapan, Pit. Kalau daerah Oh, sini. Playground. Aneh makanya Mister juga baru, ya, kok mie biasanya ayam sore jadi tau mie sarapan? ayam kayak gitu. Nah, tuh kan. Bener kan? Jiwa sore kan, kalau nggak sore siang lah, siang lah. Ya Ya, nggak sih? Ini mah mereka jadi sarapan, Jip. Jadi bangun pagi, olahraga nih, misal olahraga, terus mie ke ayam. tempat ini, iya mie ayam, makannya mie ayam. Nah, apa nggak lapar lagi ya abis itu? Mie ayam kan eh, cuman ini doang, mie. Kan kalau orang Indonesia nggak makan nasi, bukan makan berarti ya nggak sih? Apa Biasanya enggak gitu. ya? Nggak tahu deh. Jadi sarapannya sampai jam 8 tuh udah habis, Jip, mie ayam. Saking ramenya. Biasanya di sini paling Oke. sering paling pagi-pagi lewat bubur biasanya. Nah, kalau bubur mah udah biasa dong. Terus kalau misalnya Mister nanya lagi di kalian ada tukang ketoprak nggak? Toprak. Jarang sih Ketoprak, sini. ketoprak. Kayak nggak tahu. Jarang. David ada nggak David? Topa. Ada sih. Nah, kalau kalian, kalau misalnya ada nih, ketoprak itu adanya di pagi atau malam? Kalau Pagi misalnya malam ada bisa kayak dia. malam.
pagi ya biasanya ya. Nah, kalau di Mister ketoprak di sini tuh bukannya malam. Saya juga kayaknya malam, makanya saya nggak tahu. Oh, Mungkin malam. ada. Oh, berarti emang beda-beda. Oke, udah ready? Kita coba. Udah. Oke, kita coba. Nah, perhatikan gambar di bawah. Nah, susunan kubus jika dilihat Lihat dari dari depan. depan. Dari depan. Yang mana berarti? Ini. Oke, kelihatan ya, jelas ya. Kalau ini Kelihatan. merah, kuning, biru yang di bawah, terus pink yang di atasnya. Oke, masih gampang ya, masih gampang ya. Oke, lanjut. Masih gambar yang sama, tapi tampak atas. Sekarang tampak Atas. atas. Tampak Merah, atas. biru. Oh, Oke, ini masih gampang juga. Karena ini ada cuman merah, merah, pink, sama biru ya berarti ya. Kuningnya nggak kelihatan dari atas. Oke, boleh kita lanjut. Oh, ini gambarnya udah beda. Tampak Paling depan. langsung fokus. Tampak depan bagaimana? Depan. Harusnya ya. Wih, mantap nih. Bisa berarti ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, lanjut lagi kita ke yang selanjutnya, soal selanjutnya. Kanan. Ini kalau tampak kanan. Eh, ya dilihat dari kanan. Dari kanan tuh gimana berarti? Dari kanan berarti kayak gini. mana Oh, nih? Mister udah tahu jawabannya nih. Harusnya gitu ya, kan tampak depannya tadi. Kan tampak depannya di sini nih, ya kan? Kalau tampak depan kita, sorry, dari sini kan, dari sini nih. Nah, kalau tampak samping berarti dari sini nih, biru, terus biru. Nah, atasnya Merah. merah, biru-biru merah. Nah, bener kan? Jadi kalian lihatnya perspektifnya kalau misalnya tadi tampak depan kalian kayak gini, kalian nyamping jadinya ngelihatnya gitu. Ini bisa ya berarti ya. Bisa di luar kepala ini mah kalau Hmm. gambar-gambar. Kalau gambar mah, wah seru kalau gambar. Mister soalnya nggak bisa kalau gambar, Mister payah kalau boleh jujur. Mendingan kalau Mister mendingan ngitung kalau disuruh antara gambar sama ngitung. Oke, lanjut ya. Oke, Dari atas. dari atas, berarti dari atas tuh ada merahnya. Ini Apa harusnya. Jepang? Apa? Ijonya nggak ada Mau berarti ngapain soalnya nih kan teman-teman? ketutupan kalau atas. Oke. Atas. Mm, mm, mm. Berarti merah biru dong. Merah biru-biru iya. Berarti yang mana tuh? Kalau yang Itu jawabnya A ya. Ini. oke, iya benar 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 benar. Bisa ya berarti ya. Mantap nih, mantap mantap. Coba kita lanjut lagi. Oh, udah beda lagi, udah beda lagi. Harusnya Kubusnya beda nggak lagi. belas susah kubus lihat dari kanan. Dari kanan. Di tampang depannya ini yang Tampak kuning, depannya pink, kayaknya merah yang ya. pink ya. Iya kayaknya ya kalau depan. Berarti kalau Ada kanan yang itu berarti samping ini. hijau nggak sih? Eh, Eh, kalau tampak kanan. Pinknya nggak kelihatan deh kayaknya kalau tampak kanan. tampak kanan pinknya kelihatan nggak sih harusnya? Eh, kan kalau yang depan yang mana Jipa? Yang ini. Yang depan ya kata guru saya ke depan kan yang di sana biasanya. Kalau samping itu yang Oh, samping. kalau kanan berarti yang sini nih ya. Ini kanan nih Iya ya. sana. Oh iya iya coba coba. Berarti pink, pink, biru, putih, hijau, kuning ya. Merahnya nggak kelihatan ya. Iya merah aku tutup. Ya berarti yang nggak ada merahnya Pit. Yang nggak ada merahnya, nggak ada merahnya.
Hmm. Yang ini ada merahnya, ini ada merahnya, ini ada Oh, banyaknya merahnya. yang ini berarti yang warna merahnya. Iya benar. Jadi kalau tadi eh, ini kan dia apa bentuk apa kelihatannya kan kayak gini, berarti tampak depan tuh dari sini. Nih kalau tampak depan, terus ini tampak kanan. Nah, eh ini kayaknya nggak kelihatan. Ini tampak kanan. Nah, kalau tampak atas berarti ini gitu ya Jeep ya. Kalau Iya, tampak pinknya nggak atas ya, kelihatan. pinknya nggak kelihatan, merahnya kelihatan. Oke, oke, lanjut lanjut. Up, next. Nah, baru dibilang tampak atas. Dari atas. Dari atas berarti nggak kelihatan pink. Pinknya nggak ada. Hmm. Banyak nih yang pink yang nggak ada nih. Ada dua, Pit. Inilah. Nah, iya ya Iya. kelihatan ya. Paling sana, pokoknya paling paling terakhir sana itu kuning aja pokoknya. Terus sampingnya hijau kan merah tadi. Nah, kuningnya paling sini nih, paling ujung. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita coba lanjut. Banyak persegi yang memiliki warna berbeda. Nah, warnanya ada berapa nih? Yang kelihatan aja. Dilihat dari kanan. Hmm. Dari kanan Satu, berarti tiga, ini ya. lima Satu, harusnya. dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Kan yang memiliki warna berbeda yang nggak kelihatan berarti harusnya nggak usah dihitung. Berarti Enggak sih? Iya, benar. Hmm. Coba, benar nggak? Kalau lima. dua, Salah tiga. kayaknya. Coba-coba. Tiga, Yang mana? tiga. Ya. Oh, soalnya kelihatannya dari kanan, Jipa. Kalau misalnya dari Oh, depan, kalau dari depan, ini nih kelihatan kan dari depan ini nih. Satu, dua, tiga. Kalau dari kanan berarti satu, dua, tiga nih, Jipa. oh Ya jadi nggak bukan sih? minyak ini ya. Ini kan nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Bawahnya ini juga nggak kelihatan. Itu. Jadi ngelihatnya nggak seluruhnya ya. Ngelihatnya cuman dari perspektif. Kalau ini disuruhnya yang kanan, berarti yang kanan tuh yang hijau, yang kuning, sama Hijau. yang biru. Hmm. Kalau yang depan berarti hijau, merah, sama pink, sama biru. Berarti ada empat kalau dari depan. Kalau dari atas baru. Kalau dari atas baru lima. Pink, biru, merah, hijau, sama kuning. Itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tadi biar tahu dulu aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ya. Kita coba lanjut lagi. Nah, dari atas. Nah, sekarang dari atas. Tadi kan Mhm. dari kanan. Dari kanan ada tiga. Dari atas berapa? Pas. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini baru lima nih. Nah, lima ya, berarti ya. Udah, udah kebayang lah ya cara ngelihatnya. Kalau dari atas tuh gimana, dari kanan tuh gimana, dari depan tuh gimana. Oke, lanjut lagi. Waduh, gimana nih? Oh, Dari perhatian mau atas berikut dari yang atas. berbeda. Di Dari satu, atas berarti dua, satu, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, enam. enam Eh, kayaknya. satu, dua, Satu, dua, tiga, empat, empat, lima, lima, enam. enam, tujuh, delapan. Satu Yang atas beda, kan? Fit, Satu, yang beda, warnanya dua, yang beda. Jadi kalau misalnya tiga, birunya ada dua, kita empat, hitungnya Ya, satu salah berarti. dong lima, berarti. tujuh, delapan, delapan. Kok delapan? Nggak tahu ini saya Ah, sih. salah dong. Satu, Salah, salah. Kan ini loh, ini kan satu. Ini nggak dihitung lagi, kan warnanya yang berbeda dimintanya. Terus dua, tiga, empat, lima. Sama ini nggak sih? Enam. Aduh, merahnya. bentar. Oh iya, warna yang beda Merah. ya? Warna yang beda, bukan warna yang sama. Aduh, sorry, sorry.
Mister Satu, koneksinya dua, agak ini nih. satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya, enam. Nah, coba deh. Benar nggak? Nah, oke. Bisa ya berarti ya. Aduh, lost dong. Coba kita reload dulu deh. Yang 6 ya. Benar nggak? Benar nggak? Eh, kok agak nge-lag nih? Kenapa nih backgroundnya? Duh. Nah, iya bener kan 6 kan? Oke. Nah, oke kita coba lanjut lagi. Kayaknya abis ini soal terakhir deh. Nah, Berarti nggak udah apabila boleh. dari kanan. Kalau dari kanan yang beda. Dari kanan tuh berarti ini nih. Nih Satu, satu, dua, tiga. dua, tiga berarti. Sama emping kan. Yang pink emang kelihatan dari kanan? Kelihatan ya? Yang merahnya Dari harusnya nggak kanan? kelihatan ketemu sama yang kuning. Oh, yang merah justru nggak Oke. kelihatan. Oh, Satu, berarti Satu, pinknya yang dua, kelihatan, Jim. tiga. dua, Iya, harusnya eh, tiga. satu sama dua. Kan Tiga alamat salah pencet. mencet berapa, Tiga Pin? nggak sih harusnya satu, dua, Iya, pencet dua. tiga. Alah, Iya, tiga. Tiga, tiga, tiga. iya tiga. Coba Jipa jawab tiga. Bener kok. Nah, dari David salah mencet dia mencetnya dua. Berarti yang ini nggak kelihatannya yang merah ya, soalnya ya. Dia ketutupan sama kuning ya. Kalau misalnya Ya nggak merahnya sih? kelihatan harusnya tampak depan harusnya. Iya, heeh. Kalau Kan tampak tampak depan, samping yang kanan. tampak kanan kan berarti yang ini kan. Iya nggak sih? Iya benar sih. Iya, Ini tampak yang kanan. biru. Terus yang Biru, kuning. kuning, pink. Kalau Sama pink kuningnya yang satu di enggak. ini ya. Oh iya benar. Tapi kan kalau misalnya ini yang beda ya, warnanya beda ada tiga. Tapi berarti kalau box, ada berapa box? Kalau tampak depan berarti ada berapa boxnya? Kubusnya. Ada Kalau tampak kira-kira menurut kalian depan. berapa? Ada Kalau berapa? kubusnya bukan warnanya kan, ya? Iya bukan warnanya, bukan warnanya. Ada berapa kalau Dua, tampak depan? tiga, empat, enam Satu, harusnya. dua, tiga, Empat, empat, lima, enam. lima, enamnya mana? Hah? Enamnya Dari yang di mana? tampak depan kan? Iya tampak depan. Iya, tampak depan harusnya kan. Bukannya Ini lima, Ji. merah, biru, biru, Kan hijau. merahnya nggak kelihatan. Kelihatan dong kan tampak depan. Tampak depan, tampak kanan, sorry, tampak kanan. Oh, tampak kanan kalau semua kubusnya. Semua kubusnya. Kalau tadi kan ini tampak kanan kubusnya, tapi warnanya beda. Kalau sekarang nggak Kubusnya lihat semua. warnanya, Satu, kubusnya dua, doang. tiga, empat, lima. Iya, lima. Lima ya, lima kan? Oh, Oke, kubusnya dong lima. iya, oke. Udah ngerti lah ya berarti ya. Wih, mantap, mantap, mantap. Senang nih Mister nih kalau pada apa? Pada aktif ngerti gini. Mister juga jadi, oh gini gitu. Oke, oke. Oke, kayaknya untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Hmm. Untuk Jipa boleh dibuka ini Jipa, sorry. Apa namanya? Website Algonovanya. Website Saya buka Algonovanya dulu. boleh dibuka. Jipa pelajaran ke-11 berarti. Oh, udah dibuka. Nah, silahkan. David juga kayaknya masih bisa dibuka nggak sih kayaknya? Atau nggak bisa itu? Iya, sampai 16 Januari masih bisa dibuka itu kan. Oh iya. Iya, nggak tahu kenapa tiba-tiba itu bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih bisa jumpa minggu depan, Mbak, tuh nih. Heeh. Soalnya David di Mister ininya masih bisa nih dibuka. Nih, 16 Januari masih bisa. Dapat banyak hadiah nih. Oh, Nggak bisa habis dia dari apa tadi. tuh? Oh, Jipa. Oh iya. Itu kayaknya pas yang kemarin liburan itu nggak sih dapat hadiah kalau nggak salah? Atau beda Melihat ya? koin saya.
Lanjut lihatnya. Oh, Hmm. Pelajaran ke-11 ya. Ya, ke-11. Hmm. Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Udah di ini? Coba kita cek. Oh, Jipa udah login. Oke, udah. Udah ya, berarti ya. Oke. Udah Jadi hari ini gimana pelajarannya? Apakah kalian ngerti atau ada yang nggak ngerti? ngerti. Kira-kira ngerti? ngerti lah. Ngerti, David? Oke. Ada yang mau ditanya sebelum Ngerti dong. kita tutup sesi hari ini? Nggak ada. Nggak ada, David? Nggak ada. Emang. Oke, jadi tadi kalian sudah mempelajari visualisasi kubus dan balok. Jadi tadi itu ada tampak depan, tampak samping, tampak atas. Kita udah ngerjain juga tadi bersama-sama. Semoga kalian mengerti tadi yang apa yang udah diajarin sama Mister. Semoga juga kalian sehat, diberikan kesehatan terus. Soalnya sekarang lagi musim sakit. Jadi Mister harap kalian bisa ngejaga badan kalian supaya tetap sehat. Hmm. Oke. Itu aja dari Mister. Terima kasih buat David sama Jipa yang sudah menyempatkan hadir. Kita ketemu lagi hari Jumat ya, berarti ya. Iya. Oke, thank you Ziva sama David. Thank you. Thank you, Mister. Thank Iya you. biasa.